agen-agen Mossad di lapangan itu nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak malu-malu lagi. Mereka sudah beraksi secara terbuka. Bahkan mereka secara aktif di lapangan nih memprovokasi rakyat Iran untuk bangkit, berdiri, melawan, merusak, memberontak pemerintahan resmi Iran. Bukan cuma di lapangan, tapi juga secara aktif menggunakan internet dan Twitter, sosial media lain. Menarik ini guys. Jadi agen intelijen jangan kaget ya, termasuk di Indonesia. Lu udah tau lah ya, di Indonesia ada begitu banyak YouTuber, influencer, Instagram, TikTokers. Itu semua anjing-anjing peliharaan CIA, peliharaan Mossad. Gak usah ngibul lah, udahlah. Semua udah tahu kita juga. Yang jadi pertanyaan gini, ketika terjadi operasi bisnis seperti demonstrasi hari ini, itu kan bisnis besar ya buat intelijen. Pertanyaannya, sebetulnya mereka udah ada di sana dari kapan merancang itu? Sama seperti demonstrasi besar di Indonesia yang kemarin 2025. Menurut lu, itu udah dirancang sejak kapan? Apa iya cuma 1-2 agennya di sini? Lu pernah penasaran gak sih? Karena biayanya sekitar $400 juta tuh buat bikin demonstrasi tahun 2025 di Jakarta kemarin. Yang jadi pertanyaan, budget demonstrasi tahun 2026 seperti apa? Dan udah berapa banyak sih agen-agen asing yang beroperasi di Jakarta hari ini? Mengagitasi, dan bukan cuma di Jakarta, mereka udah masuk ke daerah, bernegosiasi langsung dengan kepala daerah, bupati, gubernur yang ada di Indonesia buat melakukan pengkhianatan guys. Kenapa? Karena teman-teman tahu, jauh sebelum demo besar ini berlangsung di Iran, sudah ada lebih dari 100 agen Mossad Israel yang datang ke Iran. Mereka datang, ada yang pakai paspor Mesir, paspor Indonesia bahkan, paspor Afghanistan, paspor Jepang, paspor Cina, paspor Turki, tentu bukan pakai paspor Israel, dan mereka datang ke Iran. Ratusan orang mata-mata asing beroperasi di Iran jauh sebelum terjadi demonstrasi ini. Dan ini terbukti, lu bisa baca di The Times of Israel, lihat di layar kaca. Ya mereka mengakui, Mossad pun akhirnya karena udah ke-gap, ketahuan mereka, ya akhirnya dia mengakui mereka sudah menempatkan lebih dari 100 mata-mata asing di Iran. Makanya mereka tahu secara persis jenderal Iran ini nginep di hotel mana, lantai berapa, kamar berapa, anaknya pacaran sama siapa, rumahnya di mana, kuliahnya apa. Super spesifik mereka udah tahu karena mereka udah beroperasi di sana. Dan yang menarik lagi, kalau lu lihat yang namanya agen Mossad, agen asing itu kan gak goblok ya. Mereka pinter. Dan mereka tahu gimana cara memprovokasi cara efektif, yaitu sama seperti di Indonesia. Agitasi yang paling gampang di Indonesia selain faktor agama itu adalah faktor ekonomi. Jadi skenario sama seperti di Indonesia. Ketika suatu negara mengalami kesulitan ekonomi, kolaps itu negara. Gampang rakyat diprovokasi. Jadi zaman-zaman Indonesia kalau masih ingat di tahun 1998, itu kurs $1, namanya dolar yang punya kan Amerika Serikat, dia bisa setel. Kurs $1 itu paling cuma 2.300-an di bulan Juni tahun 1997. Tapi kemudian dimanipulasi dolar sampai kemudian $1 itu nilainya lebih dari 16.800. Lu bayangin dari 2000-an ke 16.800. Wis, naiknya 800% guys. Ekstrim gak? Nah hal yang sama, metode yang sama, ini udah sesuai buku panduan Mossad sama CIA, udah 11-12 lah. Pengen hancurin negara-negara kayak kita lah. Apa yang dia lakukan? Teman-teman tahu, ini makanya penting ya, lu mengerti makro